Shalom, selamat beribadah kembali kepada jemaat Tuhan di hari Minggu ini. Mungkin ada daripada kita yang pada hari-hari ini merasakan kegentaran hati. Engkau takut, engkau gentar dan gemetar. Bahkan ketika wabah yang saat ini sedang begitu banyak yang tersebar, engkau merasakan di manakah Tuhan? Namun mari engkau ingatlah akan perkataan Tuhan kita dari Mazmur 23, bahwa Dialah Tuhan gembala kita. Tuhanlah yang pembelaku, Tuhan yang tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing jiwaku dan jiwamu ke air yang tenang dan menyegarkan segenap jiwa kita. Dia menuntunmu di jalan yang benar oleh karena namanya, sehingga sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya, sebab Dia Allah yang beserta dengan kita. Mari sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Sehingga satu hal yang kami percaya ya Tuhan, apapun keadaan kami pada hari-hari ini, tangan-Mu yang kuat, gagah dan perkasa takkan pernah lepaskan kami. Sehingga kami tak akan pernah takut, gentar dan gemetar, karena Dia Tuhan Allah yang pimpin langkah-Mu dan langkahku. Tenanglah kini hatiku,
Sehingga apapun yang terjadi ke depan, kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan takkan pernah mengecewakan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Katakan sekali lagi, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Ini segenap hati kami, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi jemaat Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang. Sekali lagi, tanganku dipegang teguh oleh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan karena Engkau gembala kami yang baik, gembala yang mencari kami, bahkan memberikan nyawanya bagi segenap hidup kami. Dengan apakah kan kami balas kasih setia Tuhan? Sehingga kami percaya Tuhan, bahkan dalam ketakutan terdalam kami pada hari-hari ini, kami tahu kami punya gembala kami yang baik, gembala kami yang setia. Terima kasih ya Tuhan, terus pimpin, tuntun langkah hidup kami, sehingga di balik segala sesuatu yang kami alami, kami melihat Kristus berkuasa. Terima kasih Bapa, biar segenap kami pada hari ini datang, membawa segenap hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga namamu disenangkan, namamu disukakan, dan bertahtalah setiap puji-pujian, doa kami Tuhan, bahkan segenap hati kami menjadi ladang yang bertumbuh subur oleh firman-Mu yang kudus. Ini segenap hidup kami di hadapan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang berkuasa. Dan dari segenap ucapan syukur kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena Dialah Tuhan Raja kita, Allah pemenang, yang menyatakan kebesaran kuasa-Nya dalam segenap hidup kita. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Mari tinggikan namanya yang kudus, Allah yang layak terima segenap pujian pengagungan kami. Mari bersama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia menolongku, yang di hidupku, Kau yang berjaya. Semesta sujud menyembah,
perkasa. yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Kau penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, Seluruh semesta seluruh Tuhan. semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sebab Engkau Allah yang berjaya ya Tuhan, dan nama-Mu masyhur. Kau yang berjaya, seluruh semesta Sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sebab Engkau Raja kami yang agung dan mulia Tuhan. Mari segenap kita pada hari ini mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan Mati dan hidup yang kekal. Amin. Karena Dia Allah yang memberikan kita hidup. Allah yang tidak hanya menyatakan janji-janjinya, namun menepati setiap janjinya. Ketika Dia berkata kita adalah sahabatnya, dan Dia adalah anak domba Allah yang rela menyerahkan dirinya, nyawanya bagi segenap kita. Adakah sembah sujudmu? Adakah pengagunganmu kepada Allah kita? Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan salibmu Tuhan. Di segenap hidup kami takkan pernah kami lupakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Kaulah sumber pengharapan. Katakan kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu Tuhan, Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. katakan karena salib-Mu Tuhan, salib yang selamatkan hidup kami. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Sekali lagi, mujizat-Mu. karena salib-Mu. Salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, Katakan dengan segenap hatimu, karena salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu, kami menang Tuhan, kami diselamatkan Tuhan. Engkau yang berkuasa, Allah yang sanggup mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. sekali lagi, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
mujizat-Mu di hidupku. Sungguh karena salib Kristus memenangkan hidup kami, sehingga segenap hidup kami yang berada dalam lumpur dosa diangkat Tuhan, dibasuh Tuhan, dirawat Tuhan, dikasihi Tuhan, dan dijaganya sebagai miliknya yang paling berharga. Sehingga kami tahu Tuhan, kami tak akan pernah sendiri lagi karena kami bersama dengan Tuhan. Pimpin, tolong langkah hidup kami ya Tuhan, sehingga benar dalam keseharian hidup kami, dalam kondisi saat ini, kami tetap bisa menghormati Engkau. Kami bisa tetap mengagungkan Engkau, Allah kami yang setia. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu. Aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Di segenap hidup kami, Aku jadi sebagaimana apa adanya dirinya kami Tuhan. Semua itu karya-Mu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Dengan apakah akan kami balas kasih setia Tuhan? Dengan apakah akan kami balas kebesaran dan pengorbanan-Mu ya Tuhan? Bagaimanakah ku ucap syukur padamu. Aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karya-Mu. Katakan mulia bagi-Mu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Karena darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang membebaskan
segala puji bagi karya yang dapatkan Kalvari. Darahmu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu Yesusku, darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Katakan mulia, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekalipun untuk sementara waktu kami tidak bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Sekalipun untuk sementara waktu kami tidak bisa menjalani kehidupan kami dengan normal. Namun kami dapat bersyukur karena firman-Mu Tuhan masih dapat diberitakan. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu Tuhan masih dapat kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Sungguh ya Tuhan, di saat-saat seperti ini, kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa menyegarkan jiwa kami. Tak kala jiwa kami sudah mulai lelah dan putus asa. Kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat mata kami bercahaya, memberi pengertian kepada kami. Tak kala pikiran kami sedang buntu, jutek, kosong, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sungguh Tuhan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di tengah-tengah keadaan kami yang sulit ini, tetapi firman Tuhan boleh selalu menghibur dan menguatkan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh memberikan kami kekuatan untuk kami juga boleh melakukan kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami serahkan waktu ini. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saudara, saya berharap kita berdoa supaya kasih setia Tuhan yang terus menopang kita boleh melewati hari-hari yang sulit. Dan kita terus berdoa supaya wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka ayat firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Injil Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara adalah orang yang istimewa?
Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara adalah orang istimewa? Saudara, ada 3 macam orang. Yang pertama adalah orang yang tidak merasa istimewa. Mengapa? Karena memang dia belum punya apa-apa untuk diistimewakan. Itu orang pertama. Orang kedua adalah orang yang terlalu percaya diri, merasa istimewa. Padahal tidak ada apa-apanya. Dia suka menggembor-gemborkan tentang dirinya, berbicara tentang dirinya untuk menutupi apa yang dia tidak miliki daripada dihina orang. Dia menggembor-gemborkan dirinya untuk menutupi kekurangannya daripada orang menghina dia. Nah, orang yang ketiga adalah orang yang merasa istimewa. Orang yang merasa istimewa karena dia punya sesuatu yang memang istimewa. Dan dia menunjukkan keistimewaannya itu dengan terhormat. Nah, Bapak Ibu Saudara termasuk orang yang mana? Apakah Bapak Ibu Saudara ingin menjadi orang yang istimewa? Nah, saudara, istimewa di mata siapa dulu? Istimewa di mata siapa dulu? Di mata Allah atau di mata iblis? Di mata dunia atau di mata surga? Kalau kita merasa istimewa, maka kita perlu tahu kita ini istimewa karena siapa? Kita merasa istimewa di hadapan iblis, bisa tidak? Merasa istimewa di hadapan iblis, bisa tidak? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya apapun yang iblis mau, yang salah, yang jahat, yang tidak sesuai firman Tuhan, itu kita lakukan. Istimewa di hadapan iblis. Merasa istimewa di mata dunia, bisa tidak? Bisa. Merasa istimewa di hadapan dunia. Oh, saya ini loh pejabat, saya ini pemimpin loh, saya ini gubernur loh, ya, saya ini orang penting, ya. Saudara, itu adalah istimewa di mata dunia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi istimewa, maka kita mau menjadi istimewa di hadapan siapa dulu? Di hadapan iblis, dunia, atau Allah. Nah, kalau kita mau merasa istimewa di hadapan Allah, maka kita tahu siapa yang memberikan hak istimewa itu. Kita tahu bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara dia memberi hak istimewa itu, dan bagaimana hak istimewa itu tetap ada. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau istimewa di hadapan Allah, di mata Allah, maka bagaimana caranya? Saudara, untuk menjadi istimewa di mata Allah, maka kita harus mengenal dulu siapa yang memberi hak istimewa itu. Siapa yang memberi hak istimewa itu? Nah, saudara, kalau kita mau menjadi istimewa di mata Allah, maka harusnya Allah sendiri yang memberi hak istimewa itu. Bagaimana caranya? Saudara, Alkitab menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwa Allah datang ke dalam dunia. Allah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Dan setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menerima dan percaya Yesus Kristus, maka dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, ini ayat ini menjadi meterai buat kita. Bahwa setiap orang yang menerima dan percaya Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan itu, orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus itu, maka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dengan memiliki iman di dalam Yesus Kristus,
yaitu dengan percaya bahwa Dia adalah anak Allah, maka kita pun menjadi anak-anak Allah. Di dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 26 di sana dijelaskan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, inilah hak istimewa yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada saudara dan saya, kepada kita yang menerima dan percaya kepadanya. Kita lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1 di sana dikatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saudara, kelahiran dari Allah inilah yang membuat kita menjadi anak-anak Allah dan memberi kita hak istimewa untuk memanggilnya Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, suatu relasi Bapa dan anak. Saudara, ini istimewanya di sini. Relasi seperti ini tidak ada di agama lain. Allah itu berdaulat, tetapi bukan seorang bapa, dan manusia bukanlah anaknya. Bagi mereka ini sama seperti menghujat Allah. Karena ini sama artinya dengan merendahkan dan menghina Allah. Tetapi saudara, luar biasa, di dalam Yesus Kristus kita memiliki hak istimewa. Kita menjadi anak-anak Allah. Satu relasi Bapa dan anak. Inilah hal yang istimewa itu. Allah adalah Bapa kita. Nah saudara, kalau Allah adalah Bapa kita, maka apa yang dilakukan oleh seorang Bapa kepada kita, anaknya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai Bapa, Dia senang mengampuni kita. Sebagai Bapa, Dia memenuhi kebutuhan kita. Sebagai Bapa, Dia memimpin, Dia melindungi, Dia mendukung, Dia mendisiplinkan, Dia memberkati. Bahkan Dia menjanjikan bahwa kita bagian di dalam warisan kekalnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita ini di dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Allah adalah Bapa kita, Bapa yang senang mengampuni kita, Bapa yang memenuhi kebutuhan kita, Bapa yang selalu memimpin kita, melindungi, mendukung kita, mendisiplinkan kita, memberkati kita. Bahkan Dia yang menjanjikan kita bahwa kita bagian di dalam warisan kekalnya. Kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Allah begitu menyayangi kita oleh karena kita ini adalah anaknya. Seorang yang berdosa, seorang yang tanpa harapan tadinya, tetapi sekarang bisa disebut seorang anak yang berharga. Saudara, ini sungguh-sungguh hal yang super istimewa. Hak istimewa menjadi anak Allah. Ini hal yang sungguh-sungguh istimewa. Kita bisa mewarisi kerajaan Allah. Saudara, inilah sukacita besar kita. Di tengah-tengah keadaan masa-masa yang sulit seperti ini, kita dihiburkan kembali, kita dikuatkan kembali. Kita anak-anak Allah. Bapa di surga tidak akan meninggalkan kita. Bapa di surga, Dia akan memelihara setiap anak-anaknya. Bapa di surga akan menuntun anak-anaknya. Dia tahu yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya akan menjadi bagian dari kerajaannya yang kekal. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hak istimewa yang Kristus berikan kepada kita
itu bukan hanya untuk kita saja. Bukan milik satu orang saja. Allah mengasihi semua orang. Dan Allah mau semua orang bisa menjadi anak Allah dan menerima hak istimewa itu. Karena itulah diperlukan apa? Kesaksian kita. Diperlukan apa? Penginjilan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini sudah menerima hak istimewa sebagai anak-anak Allah, maka selanjutnya adalah apa? Kita harus hidup istimewa sebagai anak Allah. Saudara, kita istimewa ketika kita bertindak. Kita istimewa ketika kita berbuat sesuatu. Bukan hanya ketika kita menerima sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hak istimewa yang diberikan oleh Allah itu tidak kelihatan. Tetapi kita menjadi istimewa ketika orang melihatnya. Dengan kata lain, kalau istimewa di hadapan Allah, maka harus kita tunjukkan. Kalau kita ini istimewa di hadapan Allah, maka hidup kita ini harus menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Tetapi saudara, yang menjadi masalahnya adalah banyak orang yang hanya sebatas ngaku, ngomong, anak Allah, anak Allah. Tetapi hidupnya tidak menunjukkan kalau dia adalah seorang anak Allah. Ada banyak orang yang cuman bicara, aku ini istimewa. Ya, saudara, saya bisa ngomong, aku ini orang istimewanya Pak Gubernur loh. Ya, kamu tahu nggak saya ini kenal sama si ini loh, pejabat ini loh. Saudara, saya bisa ngomong, saya bisa ngomong. Tetapi apa buktinya? Harus ditunjukkan bukan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang mengaku anak Allah tetapi tidak pernah berbuat apa-apa. Mengaku anak Allah tetapi juga tidak punya Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang seperti demikian. Ada banyak orang yang merasa istimewa, yang bilang aku ini anak Allah loh. Ya, terus ditanya apa buktinya? Loh, buktinya ini loh, aku nih suka share ayat-ayat Alkitab di medsos. Wah, dia merasa sudah membuat Tuhan terkenal, berharga. Tetapi padahal kehidupannya tidak seperti itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mengaku anak Allah tetapi masih percaya kepada ramalan-ramalan, tradisi-tradisi yang mengandung takhayul. Ada banyak orang yang mengaku anak Allah tapi masih hidup dikuasai dengan ketakutan, bahkan menebar ketakutan. Nah saudara, pagi hari ini kita sama-sama diingatkan. Yang menjadi masalah adalah mengaku anak Allah, mengaku mempunyai hak istimewa, tetapi tidak punya bukti dan tidak bisa membuktikan. Kenapa tidak bisa membuktikan? Karena tidak punya bukti. Nah saudara, kalau kita mengaku anak Allah, maka sekarang yang Tuhan tuntut adalah tunjukkan, buktikan. Kalau kita mengaku kita ini adalah anak Allah, maka sekarang yang Tuhan tuntut adalah tunjukkan, buktikan. Kalau kita ini adalah anak Allah. Nah saudara, kita anak Allah. Apa tandanya? Apa tandanya kita anak Allah? Baptisan kita. Saudara, baptisan kita itu adalah tanda bahwa kita ini mempunyai hak istimewa, yaitu menjadi anak Allah. Nah sekarang buktikan kalau engkau dan saya ini anak Allah. Nah bagaimana menunjukkannya? Bagaimana membuktikannya? Saudara, di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 6 di sana ditulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara, ini berarti apa yang dipikir, yang dibuat, yang diperintahkan oleh Bapa kita itulah yang kita lakukan. Apa yang dipikir, apa yang diperintahkan oleh Bapa kita di surga, itulah yang kita lakukan. Bagaimana Bapakku, ya begitulah diriku. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara mau istimewa karena siapa? Karena siapa? Kalau untuk diri sendiri, maka saudara bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan diri sendiri. Tetapi kalau mau istimewa karena Tuhan, maka yang Tuhan mau yang kita lakukan. Tuhan bilang, percaya, jangan bimbang. Maka saudara, kita anak Allah, kita harusnya apa? Percaya. Tidak bimbang. Jangan kemudian begitu masalah datang, wah kita percaya kepada yang lain. Kita mau melakukan sesuatu, kita masih mencari hari-hari baik, hari-hari yang kita percaya, yang mengandung takhayul-takhayul. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita ini anak Allah, maka kita melakukan seperti yang Bapa kita mau, yang Bapa kita perintahkan. Saudara, orang yang sudah yakin siapa yang dia punya, tanpa disuruh, maka dia akan tunjukkan. Orang istimewa itu wibawanya akan terlihat, karismanya ada. Orang istimewa itu begitu ngomong sedikit, orang diam mendengar, itu orang istimewa. Orang istimewa itu ditunggu-tunggu untuk disorak. Nah saudara, seorang anak Allah akan menunjukkan istimewanya dengan terhormat lewat kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara seorang yang istimewa di mata Allah? Itu menjadi satu perenungan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara adalah seorang yang istimewa di mata Allah? Saudara, kita harus tahu kita ini istimewa di mata siapa. Saudara, istimewa di mata siapa? Di mata Allah atau di hadapan iblis? Di mata dunia atau surga? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan lupa. Iblis juga lagi gencar-gencarnya mencari anak istimewa. Iblis juga sedang bagi-bagi hak istimewa. Kita harus hati-hati. Dan saudara, biarlah ini menjadi satu perenungan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sungguh-sungguh mengenal Allah sebagai Bapa? Apakah yang membuat Bapak Ibu Saudara istimewa di mata Allah? Kita menjadi istimewa di mata Allah ketika kita percaya dan kita menerima Kristus. Dan yang paling penting adalah apakah hidup kita membuktikan bahwa kita ini seorang yang istimewa di mata Allah. Kalau seseorang sudah tahu bahwa ia istimewa, maka ia tidak mungkin diam-diam. Dia akan tunjukkan, dia akan buktikan, dia pasti bertindak. Saudara, orang yang istimewa bagi iblis saja dia akan bertindak. Apalagi orang yang istimewa bagi Allah. Maka otomatis dia akan menunjukkannya lewat kehidupannya. Bahwa dia adalah anak-anak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Supaya sungguh-sungguh kita boleh mensyukuri anugerah Tuhan yang indah yang boleh kita terima. Di dalam Yesus Kristus kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dan kita mau hidup sebagai anak-anak Allah. Seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan
untuk kasih karunia-Mu melalui Yesus Kristus. Kami yang tadinya seorang pendosa, tanpa harapan, sekarang kami diselamatkan. Bahkan sekarang kami adalah seorang anak yang berharga. Kami sungguh bersyukur. Di dalam Yesus Kristus, kami dapat mengenal-Mu sebagai Bapa. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Bapa yang selalu memperhatikan keadaan kami. Bapa yang sungguh memelihara kami. Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, biarlah ini sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Secara khusus ketika kami menjalani waktu-waktu yang sulit seperti ini. Biarlah ini menjadi penghiburan dan sukacita kekuatan kami. Bahwa ketika kami sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka Tuhan memberikan kami hak istimewa itu menjadi anak-anak Allah. Kami boleh mengenal Allah sebagai Bapa kami. Bapa yang sungguh mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, yang sudah ditunjukkan di atas kayu salib. Bapa yang sungguh akan memelihara kehidupan kami. Dan Tuhan, tolonglah kami. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak tahu akan hari esok kami. Tetapi kami punya Bapa yang tahu hari esok kami. Bapa yang tahu yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus dikuatkan dan diteguhkan iman percaya kami. Kami sungguh bersyukur di dalam Yesus Kristus kami boleh mewarisi kerajaan Allah. Kami boleh memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk hak istimewa ini yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang belum menerima hak istimewa ini, agar satu hari mereka pun dapat membuka hati, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga mereka pun juga memperoleh hak istimewa yang diberikan oleh Kristus, yaitu menjadi anak-anak Allah yang mengalami dan menikmati kehidupan kekal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, di rumah mereka masing-masing, dalam setiap keadaan mereka. Tuhan tolonglah, berikan kekuatan, teguhkan iman mereka. Kalau ada yang sakit saat ini, biarlah Tuhan menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Mereka yang sedang berobat, biarlah Tuhan terus tolong berikan kekuatan kepada mereka untuk menjalani masa-masa yang Tuhan izinkan ini. Tetap percaya kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan. Tuhan tolong keluarga yang mendampingi terus diberikan kesabaran dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Boleh terus mempercayakan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memegang hari esok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau menolong pemerintah kami. Berikan hikmat bijaksana. Bapak Presiden kami, Tuhan tolong menghadapi masalah yang begitu besar dan berat ini. Bantu dia Tuhan. Berkati pemerintah kami agar bisa menangani wabah virus corona ini dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Kami rindu semuanya boleh dipulihkan dan kami bisa kembali hidup menjalani hidup kami seperti biasanya, seperti sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.